Halo Jack, kembali lagi ya sama gue Dwiki. Jadi di sini gue akan mencoba merangkum pertandingan Persija lawan Malang United dan gue akan mencoba menjelaskan kepada kalian apa yang menjadi kekurangan Persija dan apa yang harus dievaluasi dan apa titik baiknya di pertandingan kemarin ya. Oke, kita mulai dari babak pertama ya. Babak pertama gol gol cepat, hitungannya gol cepat ya. Itu dari Aladin. Gue sangat impress dengan Fabio ya. Fabio itu bener-bener kualitas banget, keren banget asli. Kalau kalian menilai bahwa gol itu dicetak oleh Aladin bagus, menurut gue pertandingan ini kerja keras. Tubarong bagus, overlapnya bisa nggak kena offset kan, jadi dia positioningnya bagus gitu. Tapi yang jadi turning pointnya adalah Fabio itu kualitas umpannya, visinya bener-bener keren lah menurut gue. Bener-bener ini standar 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 midfield yang Persija butuhin tuh kayak gini gitu. Cuman yang gue sayangkan adalah kenapa dia ditandemin sama Jordi, bukan ditandemin sama Jordi Amat, bukan itu titik poinnya. Yang gue sayangkan adalah kenapa Jordi Amat nggak ditaruh di belakang, Teles diganti Van Basti, itu taruh di bebarengan gitu. Kayak kayak di awal-awal aja sih, itu kan menurut gue Persija yang unstoppable tuh begitu tuh. Jadi Fabio sama Van Basten tuh main bareng gitu. Jadi konsisten kayaknya ya. Koreksi kalau gue salah. Selama Fabio sama Van Basten main bareng itu win rate-nya tuh bagus loh kayaknya ya. Jadi yang gue sesalkan adalah kenapa Teles Lira ini masih dipertahanin. Gue tuh nggak habis pikir sama Mauricio Sousa ini. Itu tipikal back yang menurut gue nggak Persija butuhin dalam sistem yang Mauricio Sousa terapkan ya. Dia tuh tipikal back yang buat menit akhir aja gitu. Kalau Persija mau main bertahan, masukin dia. Kalau memang Persija sistemnya yang Mauricio Sousa inginkan, sebenarnya Jordi itu taruh di belakang gitu buat build up. Jadi Rizky Ridho tuh kayak sebenarnya gini kan, build up dari kiper ya. Siapa Andri Tani mau passing itu apa namanya, opsi passingnya cuma ke Rizky Ridho, ke Tubaru juga jauh banget kan. Left back saya Persija tuh antara kiri dan kanan itu terlalu jauh menurut gua. Jadi ya opsi passing ke Rizky Ridho, opsi passing ke Teles Lira, dia tuh nggak bisa, misalnya dia dapat umpan nih, nggak bisa langsung oper gitu, nggak bisa dia dapat bola langsung oper, dia mau harus kontrol dulu dan balancing dia kalau lagi pegang bola itu gak banget gitu kalau jadi pemain bola. Jadi kadang kalau kontrol mereka kemana-mana kan, kalau dia clearance ya dijauhin kemana gitu, nggak lah menurut gua. Ini terlalu, ya udahlah kalau misalnya kita lihat ke depannya, itu yang menjadi gua sama Morsius aneh tuh, kayak nggak ada perubahan gitu, nggak ada evaluasi dari game by game, week per week gitu kayak Oke, itu game pertama. Gol pertama maksudnya. Terus gol kedua dari Jordi Amat. Wah, itu positioning Jordi Amat sih keren ya. Jadi, cuman yang ini itu poin positifnya. Positioning Jordi Amat keren, dia menang duel udara keren gitu kan. Itu titik baiknya. Dan kan titik negatifnya adalah ini udah dari game pertama sampai sekarang, dari week pertama sampai week ini kan, Persija kalau misalnya dapat bola mati, entah itu apa namanya tendangan bebas, entah itu corner, itu kenapa selalu pakai skema yang ngoper-ngoper dulu gitu, nggak selalu langsung umpan aja ke ke kotak penalti. Kan banyak back bagus kan, apalagi Teles main gitu kan, ada Gustavo, ada Jordi, ada Rizky Ridho gitu kan. Itu kayak seneng banget gitu, dioper-oper dulu. Nah yang kemarin kebetulan lagi berhasil, cuman tingkat keberhasilannya itu 100.000 banding berapa kan, kayak jarang banget kan tingkat keberhasilan dari skema kayak gitu kan. Yang lebih banyaknya malah itu kehilangan bola. Gue inget banget pas lawan apa gitu kan, Alano pakai skema kayak gitu juga. Yang paling sering emang Alano kalau misalnya
lagi bola mati, mau itu dari tendangan bebas di tengah, mau itu dari corner, itu paling sering Alano tuh. Dia ngoper dulu, terus dioper lagi baru diumpan. Kenapa nggak langsung ngoper aja gitu kan? Gue inget banget pas waktu kapan gitu kan, lawan siapa. Itu Alano skema gitu, dia kehilangan bola harus track back ke bawah, ke belakang buat ngambil bola. Itu kan bener-bener resikonya gede kan menurut gua. Oke, gol kedua, terus ada gol yang dianulir tuh Barrow. Itu gua no comments lah, soalnya gimana ya, kalau di Premier League itu dia misalnya offset tipis banget sebahu gitu, dia ada teknologi tuh kan yang ditampilin di layar kita kalau lagi nonton. Itu dia bener-bener mangkas garisnya sama bahunya, itu jadi kelihatan pangkasan garis sama bahunya, jadi bahunya ngenonjol gitu kan lewatin garis. Nah kalau ini kan cuman garis doang, kita lihatnya juga dari jauh, nggak bisa dari, tapi ya no comment lah, kalau misalnya offset ya offset gitu kan. Oke, lanjut babak kedua. Di babak kedua itu yang gua kritisi dari Mauricio ya, kalau misalnya ganti pemain itu kenapa harus menit 70 ke atas gitu, antara 75 lah, antara pokoknya 70 ke atas gitu. Gua aneh banget, entah tim asistennya atau tim datanya kan ada kan di, kalau di zaman sekarang kan asisten atau tim data analisnya tuh bisa ngeliat tuh ini pemain sisa berapa bar staminanya, itu kan ada tuh kayak di PS tuh sekarang. Entah itu yang nggak bisa ngingetin, entah emang pokoknya gue kesel aja. Kalau maksud gue, kalau pengen ngejaga intensitasnya tetap tinggi kayak babak pertama, itu ganti pemainnya lebih cepat gitu, lebih cepat aja. Dan ini sih kesalahan besar sih Mauricio Souza, selalu memainkan Aditya Warman. Oke, gue tahu dia pemain muda. Oke, gue tahu dia butuh jam terbang. Oke, gue tahu dia butuh pengalaman. Cuman nggak pada situasi krusial juga emang. Oke, dia mungkin apa namanya, pandangan Mauricio Souza itu udah unggul 2-0 ya masukin dia aja. Terus Jordi Amat udah kartu kuning, mungkin dia masih ngejaga Jordi Amat. Cuman yang dimasukin bukan dia juga. Gue tuh bisa berpikir oke, kan slot asing sama slot lokal itu harus dibalancing kan. Kenapa nggak apa namanya, si Tubarau ganti siapa namanya, Fajar, itu kan slotnya sisa satu tuh asingnya. Nah si Jordi diganti Van Basti, jadi pas nih balancing slot asingnya gitu. Dan ganti pemainnya jangan telat, ya Allah, gue tuh kayak aneh banget gitu, dipaksain sampai bener-bener abis men. Padahal istirahatnya tuh baru berapa hari, 3-4 maybe 3 hari kayaknya istirahatnya dari game sebelumnya. Kan itu harus ada rotasi kan ya, jangan maksain lah menurut gua. Kalau misalnya dia lagi oke, dia memang bagus, cuman kan ini stamina nya lagi terkuras nih. Apalagi gue juga kesel banget sama coach ini, kenapa selalu mainin pemain yang kayak dia anggap itu anak emas gitu kan. Gustavo, lu bayangin lu 3 match dia nge-perform, dia ngapa-ngapain, kontrol bola lepas kemana-mana kan, ngoper juga nggak jelas gitu kan. Kenapa nggak coba mainin Jan Mota gitu, Aladin taruh di posisi aslinya striker tengah. Apa Jan Mota kan bisa tuh main di AMF, dan why not, kenapa nggak dicoba gitu kan. Siapa tahu dia kalau misalnya kondisi Persija lagi nggak tertekan, kondisi Persija main dari awal, dia bisa ngejaga tempo, jadi lebih bagus, dia jadi lebih apik gitu ngatur serangannya. Mungkin bagi bolanya juga lebih bagus gitu kan, Persija mainnya jadi lebih fluid gitu kan. Gue nggak tahu kenapa gitu, ini dua orang ini, Teles Lira sama Gustavo Almeida ini, kenapa gitu dimainin mulu. Udah gitu Gustavo mainnya 90 menit kan, aneh banget, dengan ngapa-ngapain dari awal. Oke, kebobolan. Nah itu ya kalau dibilang kesalahan tim lah itu. Terus commanding Andre Tani juga menurut gua agak kurang ya di pertandingan lawan Malut, karena dia bisa commanding kalau DDS
itu ada di kalau Ciro itu ada di posisi yang enak buat buat bikin gol pas ada crossingan itu. Terus ada wah ini emang credit point harus sebenarnya gue aneh juga sih sama Super League ini, kenapa man of the match-nya Alano pas waktu itu, pas kemarin, kenapa bukan Fabio itu keren banget loh mainnya loh, keren banget di pertandingan kemarin tuh. Tapi oke lah, oke. Semoga pertandingan selanjutnya ada evaluasi yang bener-bener evaluasi gitu. Jangan cuma mentang-mentang lu anak emas, mentang-mentang lu suka sama pemain ini, mau dia main jelek kayak, mau dia main bagus, mau dia main bapuk kayak, nggak diganti-ganti gitu. Jadi yang di bangku cadangan tuh ngerasa ngapain gue kerja keras kalau nggak dimainin. Jadi nggak ada kompetisi yang sehat gitu di dalam tim pada saat latihan, pada saat dia dapat kesempatan buat bermain. Dia tuh pemain penggantinya berasa nggak mau nunjukin 100% karena ya percuma aja gitu kalau misalnya ujung-ujungnya dia lagi yang dimainin gitu kan. Jadi ya itu aja lah dari gua. Thank you.